semuanya, nama saya Daniel Sahata Senturi, NIM 190906072, mata kuliah Pemerintahan Politik Islam. Judul video saya adalah Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran. Iran adalah salah satu negara muslim dengan mayoritas penduduknya menganut paham Syiah dan sekaligus mewakili prototipe sistem pemerintahan Islam modern. Sistem imamah yang diaplikasikan dalam sistem ketatanegaraan Republik Islam Iran mewakili suatu bentuk kesadaran hukum dan kehendak politik penguasa untuk tunduk kepada doktrin hukum Islam. Selanjutnya, karakteristik yang paling unik dari perkembangan politik hukum Islam di Iran adalah pada masa awal pembaharuan politik pasca gerakan revolusi Islam, Ayatullah Khomeini tampil sebagai pemimpin agama dan sekaligus pemimpin politik. Namun dalam perkembangannya, pemimpin agama terpisah dengan pemimpin politik. Namun faktanya tidak ada apapun kehendak politik penguasa di berbagai badan negara kecuali harus tunduk kepada Ayatullah. Syiisme atau potret ideologi politik di Iran di kalangan komunitas Syiah kontemporer tidak dikenal istilah pemisah antara agama dan politik. Baik dalam tataran konseptualnya maupun prakteknya, setiap bentuk kegiatan ritual keagamannya selalu dikatakan dengan ritual politik. Politik hukum Islam. Pengertian politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dengan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Adapun hukum Islam adalah segala peraturan agama Islam yang meliputi semua aspek kehidupan manusia berupa akhlak, hukum-hukum ibadah, kepercayaan, dan keyakinan sebagai wujud aktualisasi sikap batin seseorang yang beragama Islam. Tujuan dan misi pemerintahan Islam memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan lembaga dan hukum Islam. Yang kedua, melaksanakan hukum Islam. Yang ketiga, membangun tatanan yang adil. Yang keempat, memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. Yang keenam, memajukan pendidikan. Yang ketujuh, memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya. Dan yang ke-8, memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Yang ke-9, memecahkan masalah kemiskinan. Dan yang terakhir, yang ke-10, memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum. Institusi negara Iran memiliki institusi-institusi demokrasi yang melengkapi sebuah sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif negara Iran yaitu pemimpin agung dan presiden. Pemimpin agung bertanggung jawab atas segala kebijakan umum negara Iran dan juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen negara Iran dan memiliki kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Presiden negara Iran merupakan orang kedua terpenting di negara Iran. Seorang presiden bertanggung jawab atas konstitusi negara dan juga memastikan dan mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Namun presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang ada di bawah kekuasaan pemimpin agung. Itulah penjelasan dari video saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman.